Jack Mania. Balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Gue Persija yang akan membahas berbagai isu menarik tentang klub kebanggaan kita Persija Jakarta. Nah, di video kali ini gue bakal bahas banyak banget update-update berita tentang Persija Jakarta, mulai dari perkembangan tim, performa tim, kemudian tentang perkembangan informasi Rizky Ridho, apakah jadi abroad atau tidak, dan yang terakhir ini yang bakalan bikin lo seneng, bikin lo girang, yaitu rencana Persija untuk membuat stadion sendiri. Artinya Persija bakalan punya stadion yang megah dan milik Persija sendiri dalam waktu dekat. Nah, buat lo yang baru mengunjungi akun YouTube gue, seperti biasa gue mau ngingetin lo untuk subscribe, kemudian juga di like konten-konten gue, jangan lupa di share juga ke teman-teman lo supaya semakin banyak orang-orang yang terupdate informasinya seputar Persija Jakarta. Nah, yang pertama gue bakalan bahas tentang pencapaian tim Persija Jakarta sejauh ini. Kemarin gue sempat lihat interview Direktur Persija Muhammad Prapanca di salah satu akun YouTube stasiun TV. Di situ dia mengomentari tentang performa Persija Jakarta sejauh ini. Jadi, Panca bilang sejauh ini Persija itu masih di jalur yang tepat. Karena apa? Karena manajemen itu seperti di awal disampaikan bahwa mereka hanya menargetkan Persija finish di posisi keempat atau empat besar dengan pelatih yang baru, Carlos Peña. Nah, bicara soal Carlos Peña ini, memang tidak semua tahu bahwa keberadaan atau kehadiran Carlos Peña sejak awal ini sempat diragukan bahkan oleh anak-anak Kitmania sendiri. Wajar, karena kalau dilihat dari track recordnya dia belum mentereng-tereng banget gitu ya dibanding Thomas Doll, pelatih Persija yang sebelumnya. Nah, ternyata di situ Panca cerita bahwa penentuan Carlos Peña sebagai head coach Persija Jakarta musim ini itu telah melalui proses seleksi di mana ada 5 atau 6 kandidat termasuk Carlos Peña di situ. Nah, tetapi kenapa Carlos Peña yang dipilih padahal prestasinya belum mewah, belum ada gitu ya, karena pada saat itu manajemen dan Panca itu bilang bahwa saat ini tren sepak bola Indonesia itu sedang gencar-gencarnya mengorbitkan pelatih-pelatih baru atau pelatih-pelatih muda. Contoh misalnya kalau kita lihat di Arsenal itu dulu ada Mikel Arteta. Kemudian juga kalau lo ingat dulu MU, dia juga yang termasuk mengorbitkan oleh. Nah, Persija mau coba ikuti jejak itu, mau ikuti langkah itu dengan merekrut Carlos Peña yang memang secara prestasi masih belum menjanjikan. Tapi apa keunggulan Peña dibanding pelatih-pelatih yang kandidat pelatih yang lain ini? Panca bilang bahwa Peña ini punya daya kreativitas yang cukup baik, cukup tinggi. Nah, ini memang sejauh ini sudah mulai kebukti ya, di mana eh, skemanya Persija itu kalau berperhatiin, kalau secara starting line up mungkin dia sudah menemukan pakemnya ya. Hanya memang secara strategi dan cara bermain ini dia lebih fleksibel dibanding eranya Thomas Doll yang dulu gitu. Satu dua kali dia bisa main dari kaki ke kaki, main satu dua, terus tiba-tiba dia bisa main dari sayap, kira-kira begitu. Jadi kreativitasnya ini cukup tinggi. Nah, itulah sebabnya eh, Carlos Peña menjadi kandidat yang dipilih dari sejumlah kandidat yang ada. Nah, kemudian pemilihan Carlos Peña ini juga memang disesuaikan dengan rencana Persija atau rencana manajemen untuk berbenah menuju anniversary yang ke 100 tahun Persija Jakarta. Seperti yang lo tahu, di tahun 2028 nanti Persija bakal genap berusia 100 tahun. Nah, ini banyak hal yang akan ditransformasi atau dirubah. Nah, prestasi Persija musim ini memang bukan menjadi salah satu yang menjadi fokus perhatian. Jadi memang makanya sejak awal manajemen bilang target mereka hanya finish di posisi 4 besar. Nah, berhubung Persija sekarang sudah stay on the track,
Maka ya kalau memang bisa dikejar, tidak kenapa enggak gitu. Tapi kalaupun memang tidak dapat juara ya nggak apa-apa. Nah, ini juga terbukti dari bursa transfer Persija di paruh musim kemarin. Kita tahu Persija hanya mendatangkan dua pemain, yaitu Pablo Andrade dan satu lagi Yandi Sofyan, yang mana kehadiran mereka ini menjadi pelengkap gitu, atau menjadi pengganti, karena Doni itu kan beberapa pertandingan ini dia bakal absen, dan itu keberadaan Doni bisa digantikan oleh Pablo. Nah, itulah sebabnya Persija nggak mau jor-joran, karena memang targetnya bukan itu, karena ada hal besar lainnya yang sudah disusun oleh tim manajemen itu sendiri. Termasuk diantaranya Persija ini lagi menyiapkan 3 squad talent. Jadi 3 squad talent ini ada yang berasal dari internal Persija, ada yang dari eh, Indonesia tapi di luar Persija, dan satu lagi dari luar negeri. Nah, ketiga squad talent ini nantinya yang akan memformulasikan pemain-pemain mana yang sekiranya perlu dipertahankan dan mana yang harus diganti dengan pemain yang lebih baik gitu. Nah, bulan Maret mereka akan report ke direktur, ke Panca, dan nanti bisa dilihat skuad Persija itu bakalan bertransformasi, berubah, karena tadi sesuai dengan targetnya Persija, yaitu menuju 100 tahun anniversary Persija Jakarta dengan transformasi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian gue mau pindah ke isu tentang Rizky Ridho yang belakangan ini marak banget netizen minta untuk Rizky Ridho abroad. Nah, ini Panca juga jawab. Dia bilang bahwa Persija itu sangat mendukung apabila Rizky Ridho mau bermain di luar negeri. Karena kita tahu potensi Rizky Ridho ini luar biasa, dan kalau lo lihat di um, match per matchnya gitu ya, itu dia selalu masuk top 11 best player. Jadi setiap pekan kan Liga 1 selalu merilis ya pemain-pemain terbaik di setiap lini, dan Rizky Ridho selalu masuk di salah satunya itu. Itu artinya memang skill Rizky Ridho ini di atas rata-rata dari pemain lokal yang lain gitu. Nah, Persija sangat mendukung itu. Tapi Panca bilang hingga detik ini belum ada satu klub pun yang menawar secara resmi dengan harga yang bersaing gitu. Nah, tentu kan kalau kita bicara sepak bola sekarang, kita nggak bisa cuma bicara tentang pemain, tapi kita juga bicara tentang kontrak, tentang finansial dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang belum ada gitu. Kalaupun ada dan memang harganya menjanjikan, Panca bilang itu akan menjadi pertimbangan bagi klub Persija Jakarta. Jadi buat lo semua yang nonton video ini, gue mau jelasin sekali lagi bahwa bukan Persijanya yang melarang, tapi memang belum ada satu klub pun dari luar yang secara resmi menawar Rizky Ridho dengan harga yang layak ya. Nah, kita masuk ke informasi yang paling penting dari konten ini, yaitu rencana Persija untuk membuat stadion sendiri. Nah, gue yakin lo pada girang nih Jackmania dengar berita yang ini. Jadi eh, isu ini bermula ketika ini kan Persija dalam waktu dekat kan akan menggelar laga derby ya antara Persija dengan Persib Bandung. Nah, ini rencananya Panca ini lagi sedang mengupayakan supaya Persija bisa main di GBK. Nah, tapi ini masih terkendala satu dan lain hal. Salah satunya Panca bilang yaitu adanya persiapan timnas Indonesia yang akan menjamu Bahrain di tanggal 25 Maret nanti. Nah, Panca bilang berbagai upaya dia sedang lakukan, termasuk salah satunya dia sudah bersurat ke PSSI supaya ada dukungan dari PSSI agar pertandingan Persija melawan Persib itu bisa digelar di GBK. Nah, kemudian tentang JIS. Nah, JIS ini memang agak unik ya, karena dia memang menjadi mungkin ya stadion yang manajemennya itu salah satunya mungkin ya yang berada di bawah BUMD. Nah, ini beda dengan stadion-stadion lain. Kalau lo tahu stadion-stadion lain itu di bawahnya Pemda. Nah, JIS ini dia di bawah BUMD. Jadi, kalau di bawah BUMD artinya itu harus ada profit atau keuntungan di setiap tahunnya. Jadi nggak beda dengan Pemda. Kalau Pemda
nggak apa-apa. Yang penting lo urus aja tuh stadion. JIS ini beda. JIS ini harus ada profitnya karena dibawa BUMD. Nah, akhirnya setelah dihitung-hitung, Panca bilang agak susah kalau Persija kelola sendiri stadion JIS karena biayanya meledak dan lain sebagainya. Apalagi lo tahu antusiasme menonton kita ini lumayan turun. Biasanya Jackmania ini kan selalu menjadi pemecah rekor ya. Bahkan musim ini masih gitu walaupun trennya lagi turun gitu ya. 28.000 itu selalu tertinggi Persija. Nah, memang trennya lagi turun. Akibatnya ya finansial Persija kalau dipaksakan untuk mengelola JIS secara mandiri itu akan menjadi jomplang. Itu sebabnya dengan berbagai pertimbangan tadi ya kita agak sulit main di DBK, kemudian di JIS juga kalau mau kelola sendiri nggak masuk hitungannya. Akhirnya Panca bilang dalam waktu dekat Persija bakal punya stadion sendiri. Nah, ini keren banget sih karena memang kita tahu Persija itu bukan hanya sekedar klub bola, tapi sudah menjadi simbol, sudah menjadi ikon untuk Jakarta. Kalau lu bicara Jakarta, pasti klub bolanya Persija. Begitu pula sebaliknya. Nah, proses pembuatan stadion ini sudah disusun sejak 2 tahun lalu. Kemudian jadi sudah studi banding ke negara-negara lain dan sebagainya gitu ya. Nah, Panca bilang di bulan Februari nanti akan ada info kira-kira stadionnya di mana, lokasinya. Kita harap sih mudah-mudahan dia strategis di pusat kota supaya anak-anak The Jack nih yang dari jauh kayak gue misalnya dari Bekasi terus teman-teman yang dari Bogor itu nggak terlalu jauh gitu karena kalau ke JIS kan lumayan tuh lumayan jauh karena dia di utara. Nah, mudah-mudahan sih dari pusat kota sehingga aksesnya juga lebih gampang. Investor udah masuk, eh, jadi kita sebagai Jackmania berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah tahu kemana atau di mana lokasi stadionnya. Plus kita berharap juga mudah-mudahan Persija di usia yang 100 tahun ini nanti sudah punya stadion sendiri. Nah, gue mau pesan di bagian akhir ini, gue mau pesan ke kita semua sebagai Jackmania, gue mau ingetin lo sekali lagi, tolong kalau nonton Persija atau dukung Persija itu yang tertib. Kita ini udah punya sistem manajemen tiket yang bagus banget. Bahkan Boboto pun mengakui. Kita punya kepengurusan yang rapi banget. Kita punya ketua umum Jackmania yang keren banget. Jadi mari kita hargai mereka, pimpinan-pimpinan kita di jajaran Jackmania dengan tidak melempar apapun ke dalam stadion. Please banget, jangan sampai Persija nanti disanksi gara-gara kelakuan konyol kita. Nonton yang tertib, kita nyanyi 90 menit, kita dukung Persija tanpa merusak esensi pertandingan. Nggak usah pakai lempar-lempar botol, nggak usah pakai lempar-lempar apapun karena itu norak banget. Dan gue juga paling nggak suka kalau stadion ada anak-anak Jackmania yang kayak gitu. Jadi please, kalau manajemen mau berbenah menuju 100 tahun, kita sebagai Jackmania juga harus berbenah. Kita harus buktiin bahwa Persija ini adalah tim dengan supporter terbesar dan dengan supporter yang paling kondusif. Oke, sekian dulu konten gue Persija episode kali ini. Buat lo yang punya komentar, kritik atau saran, silahkan sampaikan di kolom komentar atau DM akun Instagram gue. Assalamualaikum, gue Persija.